Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi yaitu sumber data dan metode pengumpulan data penelitian. Presentator yang pertama yaitu Makinuddin Arofi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makinuddin Arofi. Kali ini pengertian data. Definisi data secara etimologis merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin dan berarti sesuatu yang diberikan. Dalam pengertian sehari-hari, data dapat berarti fakta dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan jika dipandang dari sisi statistika, maka data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. Lanjut. Jenis data ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau jumlah dan dapat diukur besar kecilnya serta bersifat objektif sehingga dapat ditafsirkan sama oleh orang lain. Contoh yaitu seperti harga buku 45.000, berat badan, tinggi badan, dan suhu tubuh dan sebagainya. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat atau bentuk angka atau bukan angka yang tidak dapat diukir besar kecilnya. Contoh jenis kelamin, bahasa, pekerjaan, pengetahuan, dan sikap. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih presentator. Pada presentator selanjutnya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Makinuddin, yakni skala pengukuran data. Skala pengukuran data merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Macam-macam skala pengukuran data dapat berupa yang pertama yakni skala nominal. Skala yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, melainkan hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Yang kedua yakni skala ordinal. Skala yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, melainkan hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Yang ketiga yakni skala interval, merupakan skala yang dihasilkan dari proses pengukuran di mana dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat satuan atau unit pengukuran yang sama. Contoh yang sangat dikenal adalah temperatur. Yang keempat yakni skala rasio, merupakan skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Skala interval yang benar-benar memiliki nilai nol mutlak disebut skala rasio. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari. Pada presentator selanjutnya saya persilahkan. Sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer sendiri adalah jenis sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis memang mengumpulkan data primer dengan metode survei dan juga metode observasi. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan
Sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Penulis pendapatan sumber data ini dengan cara melakukan pemohonan izin yang bertujuan untuk meminjam bukti transaksi pada usaha third house. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Saudari. Pada presentasi selanjutnya, saya persilahkan. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data, data yang baik akan didapat jika dikumpulkan dengan teknik yang baik. Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis datanya. Data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan data primer menggunakan teknik pengumpulan primer. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Data yang telah dikumpulkan pada awalnya belum berarti apa-apa. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses analisis data agar menjadi informasi yang berguna. Data tidak hanya berupa angka, akan tetapi dapat berupa gambar, suara, video, teks, dan bahkan keadaan. Baik, terima kasih Saudari. Presentator selanjutnya adalah saya sendiri. Mengenai tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis. Nomor 1, jenis metode angket atau kuesioner. Jenis instrumen 1, angket atau kuesioner, 2, daftar cocok atau checklist, 3, skala. Nomor 2, wawancara atau interview. Jenis metode wawancara atau interview. Jenis instrumen 1, pedoman wawancara atau interview guide. Yang kedua yaitu daftar cocok atau checklist. Yang nomor 3, jenis metode pengamatan atau observasi atau observation. Yang jenis instrumen lembar pengamatan. Yang kedua panduan pengamatan. Yang ketiga panduan observasi. Dan yang keempat adalah daftar cocok atau checklist. Nomor 4, jenis metode dokumentasi. Jenis instrumen nomor 1, daftar cocok atau checklist. Yang kedua yaitu tabel. Dan cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.